ini adalah lahan yang kurang bagus atau kurang subur karena berkerikil dan berpasir. Maka saya tertantang untuk mengolah tanah ini agar tanah ini menjadikan tanah yang subur seperti tanah di sekitarnya. Maka kita keringkan rumput-rumput atau gulma yang ada. Setelah itu kita bajak. Setelah kita bajak, kita ratakan, kita sambil menghilangkan gulma-gulma yang masih ada, maka kita mempersiapkan untuk mengukur tanah ini menjadi bedengan. Bedengan-bedengan itu dengan ukuran lebarnya 1,1 meter atau 1,2 meter. Di atas bedengan ini akan kita berikan kohe atau kompos yang sudah difermentasi. Kompos-kompos ini setiap 1 hektarnya kita beri 50 ton kompos atau kohe. Setelah itu kita taburkan di atas bedengan sesuai dengan ukuran yang kita tentukan. Jadi setiap bedengan kita berikan kompos agar mengurangi pupuk lainnya. Kita lebih irit. Setelah itu kita bedengi. Itu kita berikan mulsa atau plastik agar tidak tumbuh gulma-gulma lagi, agar siap untuk kita lubang-lubangi. Dan lubang-lubang ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau menanam jahe inti dan tanaman pendamping seperti cabai, kacang, tomat, jagung, dan lainnya. Dan tanaman inti kita adalah jahe. Jahe ini kita impor dari negara Cina. Dan jahe gajah Cina ini akan kita potongi, kita ukur sesuai dengan biji yang ada. Di situ saya potongi, kita ukur, kita taruh di tempat yang kita telah tentukan, dan nanti setelah tumbuh bijinya, maka kita beda-bedakan yang belum tumbuh maupun yang sudah tumbuh. Tidak lain, kita juga menanam jahe lokal, jenisnya gajah juga. Dan setelah itu akan kita persiapkan untuk kita tanam di lahan yang sudah kita bedengi dan kita kasih mulsa atau plastik. Dengan contoh tersebut ini, maka kita tanami dengan ukuran 30 cm, 40 cm di atas bedengan yang ada di atas mulsa itu. Kita lubangi, kita tanam, kita masukkan. Setelah itu kita memberikan tiang-tiang bambu untuk tanaman-tanaman pendamping seperti tanaman lombok atau cabai. Dia akan menutupi jahe inti agar tidak terlalu kepanasan. Dan inilah cabai-cabai sebagai tanaman pendamping untuk mengayomi tanaman inti. Inilah hasilnya subur, meskipun itu kerikil, pasir tanahnya, namun hasilnya tidak kalah dengan tanah yang subur atau tanah yang loh. Maka kita sebagai petani modern tertantang untuk menyuburkan tanah dengan teknik-teknik banyak sekali. Maka ini sekilas yang saya sampaikan ini moga-moga bermanfaat. Maka setelah kita lihat sendiri hasilnya, tanah yang kering tadi, tanah yang kurang subur tadi, menjadikan tanaman kita dengan diolah secara modern, inilah seperti hutan rimba, subur, hijau, dan sudah kita nunggu tanaman pendamping 45 hari kita bisa menikmati hasil-hasilnya setelah penanaman tadi. 45 hari itu kita untuk memanen yang pertama adalah kacang panjang atau kacang sayur sebelum tanaman lainnya untuk dipanen. Tanaman kacang pun tidak kalah kualitasnya. Panjang-panjang, besar-besar, panjangnya hampir 1 meter, bahkan 1 meter lebih. Inilah yang menjadi kebanggaan kita menjadi petani modern atau petani yang menangani secara profesional. Setelah nanti kacang ini habis masa buahnya atau masa panennya,
kita akan memanen cabai atau lombok, bahkan tomat, bisa bersamaan. Jadi petani kita yang berkreatif secara modern tidak akan habis tanaman-tanaman kita sampai 1 tahun. Karena jahe atau tanaman inti kita usianya 10 sampai 12 bulan. Selama menunggu itu, kita dibantu untuk panen kacang, tomat, cabai, jagung, dan tanaman-tanaman sebagai pendamping yang ada di tanaman inti. Setelah tanaman inti nanti panen, tanaman jagung, semuanya sudah tidak ada lagi. Kita akan nikmati tanaman inti dan menjadikan petani yang kaya raya, insya Allah.